Dia adalah seorang supir truk yang bertugas mengantarkan barang. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang lucu, cantik, dan menggemaskan. Suatu hari ia terpaksa harus meninggalkan putri kecilnya di sekolah karena ia harus bekerja. Tapi putrinya tidak mau berpisah dengan ayahnya karena selama ini mereka selalu hidup berdua. Jadi dia akan merasa sangat kehilangan ketika ayahnya tak ada. Kemudian ayah berjanji akan menemuinya setiap 10 hari dan dengan berat hati putrinya pun akhirnya menyetujui hal itu. Nhớ về thăm con nha. Con sẽ nhớ ba lắm. Mereka pun sampai di sebuah sekolah dan dia menitipkan putrinya kepada seorang guru yang cantik. Putrinya menatap kepergian ayahnya seperti tak rela dengan raut wajah sedih. Chào cô. Chào anh ạ. 10 hari telah berlalu sejak kepergian sang ayah, tapi tak kunjung juga sang ayah datang menjenguk. Ia mulai merasa sedih dan memutuskan untuk pergi mencarinya ke tempat kerja ayahnya. Dia bertanya kepada setiap orang di sana, tapi tak ada orang yang mengetahui keberadaan ayahnya. Hal itu dilihat oleh seorang laki-laki dan menghampirinya. Ia berpura-pura mengetahui keberadaan ayahnya dan menyuruhnya untuk ikut bersamanya menemui sang ayah. Setelah sampai, ternyata ia malah dianiaya, disiksa, dan dilecehkan. Saat penjahat itu mengira dia mati dan akan menguburnya, dia berhasil melarikan diri hingga terkapar di trotoar dan diselamatkan oleh seseorang. Saat sang ayah datang menemui putrinya, ia dibuat kaget, terpukul, dan sedih melihat keadaan putri kecilnya yang sangat mengenaskan. Seluruh tubuhnya penuh dengan bekas luka, dan dokter bilang kalau putrinya telah dilecehkan, dan kini ia mengalami trauma yang teramat dalam. Mengetahui hal itu, ia pun emosi dan makin merasa bersalah terhadap putrinya. Ia mencoba menemui putrinya, tapi dia malah teriak histeris tak mengenali ayahnya karena trauma. Bu guru pun langsung datang menenangkan anak tersebut. Ia hanya bisa menangis melihat dari kejauhan keadaan putrinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari orang yang telah tega berbuat hal sekejam itu pada putrinya dan ingin balas dendam. Ia mulai menyelidiki dan mencari tahu di tempat kerjanya. Ia menanyai setiap orang di sana apakah pernah melihat putrinya datang, tapi tak ada satu orang pun yang mengaku pernah melihatnya. Stop, stop, stop. Sebelum lanjut ke alur cerita, bantu Mimin tembus 1000 subscriber dengan cara menekan tombol subscribe untuk membayar jerih payah Mimin mengedit dan mengupload video. Terima kasih yang udah subscribe. Tanpa panjang lebar, ini dia alur ceritanya. Check this out. Hingga akhirnya ia tak sengaja menemukan jepit rambut anaknya dan ia kembali bertanya kepada penjaga pintu masuk. Penjaga itu tetap bersikeras berkata tidak tahu hingga akhirnya terjadi perkelahian. Dia dihantam botol sampai pecah. Akhirnya ia pun berhasil membuatnya mau berbicara. Si penjaga berkata kalau kau ingin tahu kemana putrimu pergi, ikuti saja anak kecil itu. Dia pun pergi diam-diam mengikuti anak kecil penjual roti dari belakang. Dan benar saja anak kecil itu dibawa oleh seseorang ke dalam mobil. Ia pun mengikutinya sampai tiba di sebuah rumah mewah. Dia pun menyelinap masuk ke dalam rumah tersebut. Di sana ia melihat anak kecil itu diberi mainan boneka oleh seorang anak mafia. Dan saat anak mafia itu pergi, ia langsung menyelamatkan anak itu dan membawanya. Con ở với ngoại, bị mù mắt rồi. Con không có ba mẹ. Keesokan harinya dia datang kembali ke rumah tersebut. Ia berhasil melumpuhkan semua penjaga dan membawa si anak mafia bersamanya dan mengurungnya di dalam box kontainer. Giật hết được đâu. Tao không chịu. Tao sẽ đốt. Mày sợ với cáo của tao. Bos mafia yang mengetahui anaknya diculik langsung mendatangi penjaga pintu masuk yang telah membocorkan informasi. Dia disiksa sampai babak belur dan berkata jika sampai anaknya tidak ditemukan maka nyawanya juga akan melayang. Di sisi lain, sang ayah terus memukuli si anak mafia,
Tapi si anak mafia itu tetap bersikeras tidak mau mengakui kejahatannya dan berkata kalau kau salah orang, dan dia juga mengancam kalau terjadi sesuatu padanya maka kau dan keluargamu akan mati. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan, tapi di tengah jalan ia melihat seorang wanita berteriak minta bantuan karena mobilnya mogok. Ia sempat tidak mau membantu, tapi akhirnya karena rasa kasihan, ia pun membantu sang wanita memperbaiki kendaraannya. Mà không nổ. Tôi đã cuốn lại vết nứt trên dây tuyô. Setelah selesai, ia kembali melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba ia dihadang hingga truknya terpojok. Ia bersembunyi, tapi anak buah mafia terus berkeliaran mencarinya ke sana kemari. Sementara itu, anak mafia terus berteriak dan menggedor-gedor kontainer, tapi tak ada satupun anak buahnya yang mendengar. Dia menghajar satu persatu penjahat itu dan kembali bersembunyi di bawah mobil. Tapi sayang, keberadaannya diketahui oleh pimpinan mafia, dan seketika itu ia dikepung oleh puluhan mafia. Ia keluar sambil menghajar mereka. Di sini mulai terjadi perkelahian yang sangat sengit. Satu orang melawan puluhan orang. Hampir seperti film Ip Man, Jackie Chan, dan Jet Li ya mungkin. Ia hendak kabur dengan membawa sebuah mobil, tapi sayang aksi itu dihentikan oleh lemparan drum yang mengenai kaca depan mobil sampai pecah, membuatnya kehilangan kendali dan hampir masuk jurang. Saat ia tertangkap, ia memilih untuk terjun lompat ke dalam jurang dan para mafia itu pergi. Di tepi jurang, ia bertahan mati-matian mencoba memanjat kembali ke atas. Ia hampir terjatuh, tapi atas tekadnya yang kuat, ia berhasil kembali ke atas. Ia pun segera menemui si anak mafia yang ternyata belum sempat diselamatkan anak buahnya. Saat ia hendak membawa si anak mafia, tiba-tiba ia dihujani tembakan. Ternyata para mafia itu belum pergi dan sengaja menunggunya. Ia kembali dikepung dengan luka tembak di tangannya. Mereka menghajar dan menembakinya. Saat ia hampir mati, ia kembali berhasil meloloskan diri dengan melompat ke dalam jurang. Ia hampir tak sadarkan diri, tapi karena ingat akan putrinya, ia kembali berjuang melawan rasa sakit dan berhasil bangkit. Dia pun lolos dari kematian. Di sisi lain, bos mafia memarahi anak buahnya karena telah menculik anak dari supir truk. Ternyata setelah diselidiki, dia bukanlah supir truk biasa. Dia adalah pensiunan anggota pasukan khusus yang sudah mendapatkan pelatihan khusus selama bertahun-tahun. Jadi sebenarnya supir truk itu adalah seorang veteran ya guys. Pantas saja bos mafia itu agak sedikit ketakutan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk memburu supir truk tersebut. Keesokan harinya saat ia sedang mengendarai truk miliknya, ia dicegat dan diberhentikan oleh sekelompok gangster cewek. Truknya dilempari hingga ia terpaksa menepi. Mereka mengirim foto ke bosnya untuk mengkonfirmasi target, dan setelah dikonfirmasi, mereka langsung mengeroyok dan menyerang supir truk tersebut. Matanya dilempari sesuatu hingga akhirnya ia tidak bisa melihat. Ia terus-menerus dihajar hingga akhirnya ia menenangkan diri dan mencoba membaca situasi. Dengan mengandalkan pendengarannya, ia menyerang balik dan satu persatu dari mereka dijatuhkan. Loan Hoa hậu à? Cũng chỉ thế thôi.
Di sisi lain, anak buah mafia itu mendatangi tempat anaknya dirawat dan mereka langsung menculiknya kembali. Tak lama setelah itu, dia pun ditelepon dan disuruh datang ke suatu tempat jika ingin anaknya selamat. Sesampainya di sana, sudah ada puluhan mafia yang sudah menantinya. Mereka pun langsung mengeroyok dan dengan susah payah ia berhasil melawan mereka semua. Pertarungan pun berlangsung sengit, ia hanya bisa menghindar berlari sambil menyerang balik. Akhirnya semua mafia itu tumbang, hingga akhirnya datang satu orang pimpinannya berwajah kalem datar tanpa senyum. Namun tanpa ampun terus-menerus menghajarnya hingga ia terkapar di bawah guyuran hujan. Pimpinan mafia itu melemparkan anaknya dan dia langsung menangkapnya. Saat si ayah dan putrinya akan dihabisi, tiba-tiba datang seorang perempuan menolong mereka. Rupanya perempuan ini jago berantem, dan setelah dilihat-lihat dia adalah orang yang pernah ditolong sang ayah saat mobilnya mogok. Satu demi satu dari mereka berhasil dijatuhkan, hingga akhirnya ia berhadapan dengan orang yang tak mampu supir truk itu kalahkan. Mereka bertarung, saling serang, saling hantam, saling pukul, hingga akhirnya si wanita dijatuhkan. Tapi di saat terakhir ia berhasil bangkit menendang dan mengunci leher si mafia hingga pingsan. Scene berganti ke sebuah pulau. Si anak mafia itu sedang bermain kecapi. Tiba-tiba dari bawah air si supir truk menyerang semua anak buahnya. Semua orang yang ada di sana panik dan melarikan diri. Dia keluar dari dalam air mencoba menyerang anak mafia tapi dihentikan anak buahnya. Mereka bertarung, sementara itu anak mafia melarikan diri dengan perahu. Dia langsung terjun ke dalam air mengejar anak mafia tersebut. Dari atas perahu, dia dihujani dayung oleh anak mafia hingga berhasil membuat tangannya terluka. Dia pun berhasil naik ke atas perahu dan mereka langsung berduel. Tapi karena luka yang ia terima, ia hampir terpojok dan kalah. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali masuk ke dalam air. Dari dalam air, ia mencoba melubangi perahu supaya tenggelam dan benar saja si anak penjahat itu langsung lompat ke dalam air. Mereka pun kembali saling serang sambil berenang di atas air. Mereka bergilir saling pukul dan hantam, hingga akhirnya ia berhasil memenangkan pertarungan dan membawa anak mafia itu. Setelah itu dia mendatangi bos mafia dan disambut oleh pengawalnya yang berbadan tinggi besar dan kekar. Ia dihajar habis-habisan, dilemparkan, dan dibanting. Ia melawan balik dan berhasil membuat pengawal itu terjatuh. Ia langsung menerjang dan mengunci lehernya sampai pingsan. Tak lama kemudian datang pengawal wanita dengan sebuah pisau. Ia menghindar tapi tetap saja tubuhnya terkena sayatan pisau. Saat si wanita mencoba menyerang kembali, ia berhasil menangkis dan membuang pisau di lengannya. Tak lama kemudian bos mafia datang dan dia langsung melepaskan tembakan tapi berhasil dihindari. Dia terus menembakkan pistolnya sampai tiba-tiba sopir truk itu datang menerjang merebut pistolnya. Kehilangan pistol, mafia itu langsung mengambil pedang yang ada di depannya dan menyerang supir truk. Dia berusaha menghindar dan menangkisnya. Saat ia terpojok, ia berhasil mengambil pisau yang jatuh dan melawan balik melukai bos mafia. Meskipun ia juga terluka terkena sayatan pedang. Mereka bertarung dengan sangat gigih dan sengit hingga akhirnya salah satu dari mereka tewas. Dia pergi meninggalkan tempat itu dengan luka di sekujur tubuhnya. Sementara itu, si anak mafia dan anak buahnya diserahkan kepada kepolisian untuk dihukum seadil-adilnya. Ia pun kembali membawa putri kesayangannya dan bermain dengannya di truk kesayangan mereka.
Oke, itu dia alur cerita film 578 Magnum. Tetap stay di channel ini untuk update video terbaru. Jangan lupa support, subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you and bye-bye.